Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan analisis dari film The Devil Advocate. Tokoh utama dalam film The Devil Advocate diperankan oleh Kevin Lomax yang merupakan pengacara hebat dari Florida, yang dimana dia hanya dibesarkan oleh ibunya yang merupakan anak dari pendeta. Perkara yang pertama kali dihadapi oleh Kevin Lomax adalah pelecehan seksual yang dilakukan guru matematika terhadap muridnya bernama Barbara. Dari kasus tersebut, guru matematika tersebut lepas dari segala bukti-bukti. Sekaligus, cara melakukan penyampaian pertanyaan si Kevin Lomax terlalu menekan dan memaksa atau membuat tekanan batin si Barbara menjadi kurang nyaman dalam memberikan pernyataan atau penjelasan dari pertanyaan dari Kevin Lomax. Kasus yang kedua yang dihadapi adalah peninjauan kembali kasus Moyes. Dalam kasus ini, Moyes didakwa menyembelih hewan dengan bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan USA. Akan tetapi, dalam kasus tersebut, Moyes melakukannya dengan tradisi agamanya. Peninjauan kembali dalam kasus ini dikabulkan oleh hakim. Kasus selanjutnya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Alexander Cullen atas tuduhan telah membunuh 3 orang dan terbukti bersalah di hadapan hakim. Di akhir film, Kevin menolak untuk membela Tuan Gettys, di mana dia menyadari bahwa dia membela Tuan Gettys merupakan hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Analisis dalam perspektif hukum dari alur film The Devil Advocate. Secara harfiah, pengacara dalam hukum Indonesia dikenal sebagai advokat. Pengertiannya dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1, termuat jelas definisi dari advokat yang berbunyi, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dapat dipahami bahwa dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang advokat tersebut memberikan berupa jasa hukum dan memberikan pendampingan hukum baik itu di dalam persidangan ataupun di luar persidangan. Di luar persidangan maksudnya seperti mendampingi klien dalam proses arbitrasi, mediasi, maupun dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan polisi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, definisi advokat diatur dalam KUHP. Dalam KUHP lebih dikenal dengan penasihat hukum. Pengertiannya dapat dijumpai dalam pasal 1 ayat 13, yang dimana penasihat hukum adalah seseorang yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Secara pengertiannya, dalam pasal 1 ayat 13 KUHP tersebut tidak memberikan penjelasan secara terperinci apakah dalam permasalahan bantuan hukumnya hanya bisa mewakili klien di dalam persidangan atau bisa juga mewakili klien di luar persidangan seperti hal arbitrase, mediasi, ataupun pendampingan klien dalam pemeriksaan polisi. Seperti yang sudah dijelaskan alur singkat dalam film The Devil Advocate, maka kita bisa mengenal alur filmnya tersebut. Dalam film The Devil Advocate, tokoh utamanya adalah Kevin Lomax yang merupakan seorang lawyers yang handal dan cukup terkenal di Florida. Beberapa kasus sudah dia tangani, sebut saja seperti kasus Moyes, kasus guru matematika yang melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya, maupun kasus Alexander Cullen dan lain-lain. Dari kasus-kasus yang dia tangani, hampir semua dimenangkan. Dan pada akhirnya dia menyadari selama ini dia bekerja di tempat law firm hukum yang hanya memanfaatkan dirinya saja. Bila dilihat kembali, sebenarnya kasus yang dia tangani sebenarnya Kevin Lomax selalu membela para tersangka yang benar-benar bersalah bila dilihat dari bukti-bukti yang ada. Walaupun ada satu kasusnya yang menurut saya dia tepat membelanya, yaitu kasus Moyes. Di mana dalam kasus Moyes dia didakwa atas menyembelih hewan yang tidak mematuhi aturan Undang-Undang Kesehatan. Akan tetapi dalam perkaranya dia tidak bersalah karena Moyes menyembelih hewan menurut cara keyakinan agama dia. Bila kasus-kasus yang dihadapi Kevin Lomax, kebanyakan tersangka yang benar-benar bersalah bila dilihat dari bukti-bukti dari kepolisian. Lalu misalnya, Kevin Lomax tidak membela kliennya, bagaimana dalam aspeknya dalam hukum Indonesia untuk melihat hal demikian? Apakah seorang pengacara diperbolehkan menolak kasus yang dia tangani? Apakah hal demikian melanggar kode etik? Bila ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, tindakan advokat menolak membela perkara kliennya termasuk ke dalam pelanggaran kode etik sumpah seorang advokat. Yang dimana pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Advokat, salah satu sumpah janji yang berbunyi diucapkan advokat adalah bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.
Dapat dipahami apabila seorang advokat dilarang menolak membela kasus yang dia tangani, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Akan tetapi aturan ini berbeda dengan Peraturan Kode Etik yang Advokat Indonesia yang disahkan 21 Mei tahun 2002. Pasal 3 huruf A Kode Etik Advokat Indonesia berbunyi, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan atau kedudukan sosialnya. Dan pasal 4 huruf J Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Perbedaan aturan hukum dalam Peraturan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Akan tetapi, dalam praktek yang dapat dijumpai, seorang advokat dapat menolak kepentingan-kepentingan kliennya atau menolak membela kasus klien asalkan mempunyai alasan yang jelas dan tidak mengabaikan atau melanggar hak klien. Bila sudah melihat permasalahan, misalnya Kevin Lomax menolak membela klien dan bagaimana aspek hukum Indonesia mengenai masalah tersebut, selanjutnya akan dibahas mengapa Kevin Lomax masih tetap membela kliennya walaupun kliennya tersebut kebanyakan bersalah bila dilihat dari bukti-bukti dari kepolisian. Untuk permasalahan tersebut memang sudah menjadi kewajiban seorang advokat dapat bebas memilih kasus mana yang dia bela dan mana yang tidak dia bela. Dalam aturan hukum Indonesia pun, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak melarang seorang advokat memilih kasus yang akan dia tangani. Dan hubungan antara film The Devil Advocate dengan kode etik profesi hukum adalah seorang advokat menurut pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang advokat mewajibkan seorang advokat untuk membela kliennya dengan cara apapun selama masih dan tetap berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Apabila seorang advokat mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, maka advokat tersebut dapat dikenai tindakan berdasarkan pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap advokat tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Dan juga ketentuan lain tentang kode etik yang dimana pasal 8 huruf G, yaitu advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Demikianlah analisis hukum yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.